Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu kita melaksanakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, yang mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, pada kesempatan malam ini mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan, waktu yang Allah ciptakan untuk kita, bukan untuk sia-siakan, bukan kita untuk berleha-leha, tapi gunakan waktu yang sekejap ini, waktu yang singkat ini untuk kita gunakan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk saling mengingatkan, untuk saling menasehati, karena sifat manusia adalah al-insanu ma'alul khata' wa nasiyah. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Jadi kalaulah ada di antara kita yang mengaku bahwa kita tidak pernah lupa, kita tidak pernah salah, itu adalah kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Kita sebagai makhluk Allah pasti punya kesalahan, pasti pernah lupa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Wa khairu khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk Allah yang tidak pernah salah adalah malaikat. Allah takdirkan malaikat itu menjadi makhluk yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah membantah perintah Allah, tidak pernah ingkar kepada Allah. Malaikat selalu taat kepada Allah. Tidak pernah sekalipun malaikat membantah terhadap perintah-perintah Allah. Sementara di sisi lain ada makhluk Allah yang tidak pernah berbuat baik, selalu berbuat salah. Itu bagian dari jin yang bernama syaitan. Nah, makhluk ini karena sudah ditakdirkan oleh Allah dikeluarkan dari surga, mereka memohon kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam, menggoda kita, karena mereka tidak ridho kalau anak cucu Adam menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan nanti akan dikembalikan ke surga sebagai tempat yang paling nikmat. Maka setan berusaha bagaimana supaya anak cucu Adam ini menjadi teman dia, menjadi temannya sebanyak-banyaknya di neraka. Ya. Maka dari itu setan adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat baik, selalu berbuat salah dan selalu mengajak orang lain untuk berbuat salah. Sementara kita manusia kadang berbuat baik, kadang berbuat salah. Tadi kata Nabi bahwa anak cucu Adam itu pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang itu atau sebaik-baik manusia itu adalah bukan yang tidak pernah salah, tapi sebaik-baik hamba Allah adalah ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, at-tawwabun, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwasanya alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Ketika orang-orang itu berbuat salah, berbuat dosa, nah orang-orang yang beriman itu segera ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tugas kita sebagai orang-orang beriman dengan orang-orang beriman lainnya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr, mengingatkan, menasihati agar kita ini selalu melaksanakan kebenaran, dan kita harus senantiasa menasihati bahwa kita harus senantiasa bersabar dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Hadirin wa iman rahimakumullah, kenapa Allah banyak sekali dalam Al-Quran ketika Allah mengingatkan atau fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan orang-orang beriman itu karena peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Di antara kita harus saling mengingatkan, harus saling menasehati, karena tadi manusia terkadang lupa, manusia terkadang karena kesibukannya, karena kebodohannya, karena keawamannya, sehingga sadar tidak sadar dia berlaku atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita ingatkan. Kenapa perlu diingatkan tadi? Karena manusia terkadang suka lupa kalau itu adalah melanggar aturan Allah, kalau itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena kebodohannya, karena keilmuannya tidak memadai, sehingga kita seolah itu biasa, itu kan lumrah, itu kan kecil, lalu dilakukan. Nah, ketika dilakukan, diingatkan oleh kita, dinasehati, baru kita sadar kalau itu berbuat salah. Makanya segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita keliru, ketika kita berbuat salah, ketika kita terjerumus kepada kemaksiatan, lalu kita diingatkan, lalu kita dinasehati, lalu kita tidak menerima dengan nasihat tersebut, berarti hati kita amatlah kotor. Kenapa? Orang-orang yang beriman, yang memiliki hati yang bersih, ketika hati itu ternoda, maka diingatkan, dinasehati, dia terima nasihatnya, dia terima peringatannya, lalu dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyadari bahwa kita ini bukan malaikat yang tidak pernah berbuat salah, tapi juga kita menyadari bahwa kita ini tidak selamanya untuk berbuat salah seperti halnya setan. Kita kadang berbuat salah, kita kadang berbuat baik. Mudah-mudahan ketika kita terjerumus ke perbuatan yang salah, lalu diingatkan oleh saudara kita, dinasehati oleh saudara kita, maka terimalah nasihat tersebut sebagai rasa sayang kepada kita. Jangan sampai kita berbuat salah lalu kita tidak diingatkan. Maka bagaimana kita bisa menerima nasihat atau itu salah kalau kita nggak pernah datang ke majelis taklim? Nggak mungkin kan seorang ustaz tiba-tiba menyalahkan, datang secara langsung, kamu berbuat salah, kamu berbuat keliru, kamu berbuat maksiat. Rasanya kecil kemungkinan kalau kita berani langsung menegur, langsung memberikan nasihat atau peringatan kepada si A ketika kita berbuat salah. Maka ketika kita sering datang ke majelis taklim, ketika kita sering mendengarkan nasihat, dan nasihat-nasihat itu berguna buat kita,
lalu ketika kita berbuat salah ada seorang ustadz mengingatkan bahwa perbuatan itu salah, perbuatan itu dosa, maka mari kita sadari dan kita perbaiki bahwa perbuatan dosa atau salah itu ketika kita diingatkan kita bisa memperbaiki diri. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi jangan merasa saya tidak pernah berbuat salah, saya tidak pernah keliru, saya selalu berbuat benar, bohong. Jadi kesalahan manusia yang sering menimpa kepada seseorang adalah dikarenakan dia memiliki sifat sombong. Apa itu sifat sombong atau takabur? Sifat takabur yang sering menghinggapi diri seseorang adalah al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sifat takabur, sifat sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Ketika kita ditunjukkan kepada kebenaran, ketika kita ditunjukkan kepada sesuatu yang menurut kita benar, menurut kita ini adalah baik, menurut kita ini adalah bagus, lalu ditunjukkan kebenaran itu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka kita menolak, maka kita tidak percaya kepada keterangan tersebut, seolah-olah kitalah yang paling benar, kitalah yang paling bisa, kitalah yang paling suci. Maka ketika orang lain yang menyampaikan kebenaran itu karena berada di bawah kita, berada pengetahuannya lebih baik dari kita, maka kita tidak menganggap kebenaran itu, bahkan menyepelekan tentang kebenaran itu, maka bisa jadi kita termasuk orang yang sombong. Nah, yang kedua, wa ghamtun nas. Sifat sombong yang sering menghinggapi kita adalah meremehkan orang lain. Nah, ini penyakit yang sering menghinggapi diri kita ketika kita merasa hidup di kelompok, hidup di lingkungan, hidup dengan berjamaah, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa diri paling baik, merasa diri lebih daripada orang lain, maka kita seringkali menyepelekan orang lain. Ketika seseorang memberikan nasihat, memberikan peringatan, ah dia lagi, saya akan tahu ilmu dia, saya akan tahu keadaan dia di bawah saya sudah lebih tahu, lalu menyepelekan orang tersebut, dan itu sifat-sifat kesombongan yang menghinggapi diri kita. Oleh karena itu, ya, ketika ada orang lain menyampaikan, maka ada kaidah undur makola wala tangdur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan, yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kita seringkali menyepelekan kalau yang menyampaikan itu adalah, maaf, ya orang biasa, bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang yang di pesantrennya puluhan tahun, bukan seorang yang bergelar, lalu kita anggap sepele, ah dia lagi yang menyampaikan, dia lagi yang memberikan nasihat, lalu dia tidak percaya. Tapi ketika disampaikan oleh seorang yang bergelar profesor, bergelar doktor, bergelar kiai, baru dia percaya, baru dia meyakini. Nah, berarti ketika kita menyepelekan orang lain itu tidak melihat apa isi yang disampaikan, karena melihat orang itu orang rendah, orang biasa, orang miskin, walaupun nasihatnya benar, walaupun nasihatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu dia menolak, bahkan menyepelekan, maka itu termasuk orang yang sombong. Maka sombong ini jangan sampai menghinggapi diri kita, karena kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat-sifat kesombongan. Oleh karena itu, mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini, khususnya berjamaah Masjid Baitur Rahmah, terhindar dari sifat-sifat sombong, yaitu tadi menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Ya, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa isi yang disampaikan. Selama isinya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, selama isinya sesuai dengan
sabda Rasulullah, sesuai dengan contoh Rasulullah, maka siapapun yang menyampaikan ikuti dan taati. Tetapi walaupun yang menyampaikan itu orang besar, yang menyampaikan orang terkenal, yang menyampaikan itu orang kaya, tapi kalau ternyata yang disampaikannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jangan sekali-kali peringatan itu atau nasihat itu kita ikuti. Karena kita mengikuti orang yang salah adalah sangat berdosa. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan di hati kita tidak terbersih sedikit pun sifat-sifat kesombongan yang akan menghalangi kita dari masuknya kepada surga Jannatun Naim. Hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini mendadak, ya karena tadi Pak Haji Sujono belum hadir. Sekarang Pak Haji Sujono sudah hadir. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan yang lebih baik daripada yang saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata kesalahan saya pribadi. Aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.